Nangis-nangisnya. Hai guys, balik lagi sama aku Rika Simamora. Hari ini aku mau share sama kalian kenapa aku bisa ada di sini di Wisma Atlet Rumah Sakit Sementara Corona atau COVID-19. Jadi tuh aku tuh awal sakit itu sekitar tanggal 13 Maret 2020 pada hari Jumat. Di situ aku panas. Aku lupa aku sudah batuk atau belum, tapi yang jelas di situ aku udah mulai gak enak badan dan posisinya aku ada di rumah. Ya, pulang kerja aku sengaja pulang ke Cikande karena memang ada urusan juga, bukan karena aku sakit, tapi memang karena ada urusan. Tapi akhirnya ternyata aku sakit di sana dan aku belum tahu aku sakit apa dan kenapa. Jadi biasa-biasa aja gitu. Habis gitu keesokan harinya aku masih sakit sampai seminggu, ya sampai seminggu aku tuh masih sakit. Dan ternyata aku batuknya makin parah, aku pilek, aku pusing, dan keluarga juga udah khawatir banget aku kenapa. Di situ aku belum libur kerja, ya belum libur kerja, tapi aku masih sakit. Dan di situ aku orang yang pertama sakit batuk pilek itu seingat aku. Jadi pada waktu hari Jumat, seminggu setelah Jumat yang tanggal 13 itu, yaitu tanggal 20 Maret, di situ aku udah benar-benar parah banget. Akhirnya aku pulang kerja, aku tidur di kosan, benar-benar tidur, dan tengah malam aku nggak bisa tidur lagi. Aku benar-benar kebangun, batuk pilek, panas, uring-uringan, nangis karena aku sendirian. Karena aku biasanya kalau sakit, kalau di rumah itu selalu ada mama. Mau sakit mau nggak sakit, aku tidurnya selalu sama mama, di samping mama. Sebegitu dekatnya aku sama mamaku, sampai aku ngalah-ngalahin adik aku si Bungsu. Tapi memang udah dari dulu gitu. Waktu ada bapak juga begitu. Kalau aku sakit, aku tidur bareng bapak sama mama di kamar, baru besoknya sembuh. Nah, pikir aku tuh aku pasti sembuh gitu kan. Ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Aku juga bingung. Kayaknya itu demam paling lama aku dalam seminggu. Biasanya 3 hari 2 hari juga udah sembuh, tapi nggak tahu kenapa itu udah seminggu aku nggak sembuh-sembuh. Tapi ya udahlah ya, akhirnya aku putusin hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 aku nggak kerja karena aku mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang ada tes coronanya, yaitu di rumah sakit. Aku berangkat, aku ke sana. Ternyata di sana itu aku sebelum masuk kita di tes gitu, yang ada tes apa ya namanya ya, aku lupa, yang ada alatnya. Situ aku perasaan aku sih, badan aku udah panas banget, udah bener-bener gak karuan, pusing banget. Ternyata aku dites, ternyata cuman 37,2. Aku ingat banget 37,2. Itu aku didata administrasi, dimintain KTP. Aku masuk ke dalam, aku ditanya-tanya sejak kapan dan bla 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 segala macam isinya. Di situ dokter coronanya bilang, aku lupa namanya, tapi cewek yang pertama kali itu pakai kerudung, ditutupin semua.
beliau bilang kalau aku itu ODP. Oh my god, pikir aku kan, masa sih, emang aku kemana? Sampai ditanya, Mbak ada keluar negeri atau keluar kota atau bersentuhan dengan orang-orang yang terjangkit virus corona? Ya gue mana tahu mbak, gue nggak tahu apa-apa. Segitu simpelnya aku ngomong, aku nggak tahu apa-apa mbak. Yang aku tahu, aku pakai kereta transportasi pulang ke rumah mama kalau setiap seminggu sekali. Dan aku nggak tahu siapa-siapa aja yang aku temuin dan bagaimana keadaannya. Bis gitu dokter itu bilang gini, Mbak harus isolasi 14 hari di rumah sendiri. Sendirian ya, supaya Mbak tidak menularkan atau tertular sama orang-orang. Untuk sementara Mbak ODP, karena Mbak itu batuk pilek tapi Mbak tidak ada keluar negeri atau tidak berkomunikasi dengan orang asing atau pokoknya nggak jelas gitu lah, nggak jelas itu intinya. Terus saya bilang, dok saya ini pusing, panas, terus kayak gimana? Oke mbak, untuk ngilangin pusing mbak, kita rujuk mbak ke IGD supaya mbak dapat obat. Ini saya kasih resepnya. Nanti kalau hari Senin mbak nggak sembuh, mbak bisa datang lagi ke sini, nanti kita rujuk cek darah sama ronsen paru untuk tindakan lebih lanjutnya. Oke, kalau gitu udah dapet tuh surat tulisan ODP, Rika Krisnawati Simamora ODP. Oke, baik. Baik. Situ aku nggak ngeluh, nggak apa-apa, dan aku cuma bisa bilang terima kasih dokter. Aku langsung dirujuk ke IGD dengan segala macam isinya. Aku pembayaran karena di situ aku masih ODP, jadi bayar sendiri, nggak bisa pakai BPJS, nggak bisa. Aku dikasih obat, terus aku pulang ke rumah, ke kosan, karena aku nggak mau dong keluarga aku kena kalau memang benar-benar aku itu kena corona. Padahal aku disuruh pulang sama mama, tapi aku nggak mau. Dan tadinya mama mau datang, tapi aku larang karena ya walaupun aku kangen gitu, walaupun biasanya aku pulang seminggu sekali, ini enggak, demi kebaikan kita bersama aku nggak boleh egois. Habis gitu aku minum obat teratur, aku makan seadanya karena kan warung-warung udah pada mulai tutup ya. Dan hari Senin ternyata aku belum sembuh dong, aku masih batuk, aku masih pilek, aku masih segala macamnya. Akhirnya orang kantorku nyaranin aku berobat lagi, dan aku ditemanin sama K3 aku, HSE di proyek kami. Dia baik banget, dia mau nganterin aku berobat ke rumah sakit yang sama. Itu tanggal 23 Maret 2020 hari Senin. Aku lupa jamnya jam berapa. Aku datang lagi ke corona itu, dites lagi, ditembak-tembak lagi, cus. Nunggu agak beberapa lama, aku masuk lagi, ternyata status aku tetap sama, ODP juga. Jadi aku putusin, aku isolasi aja selama 14 hari, akan teratur tanpa obat ya. Aku memang nggak minum obat pada waktu itu, cuman ngabisin obat yang bekas hari Sabtu itu
aku jalanin hari-hari aku selama beberapa hari di sana di kosan sendiri. Aku nggak keluar, aku masak sendiri di kamar. Untung ada teman yang baik, Pak Rizak namanya, dan juga Pak Anwar, yang nganterin aku makan nasi padang. Walaupun ditaruh di depan pintu, aku ngerti banget, Pak. Sedih sih sebenarnya ditaruh depan pintu, berasa kayak gimana gitu, tapi aku ngerti banget. Karena jangan sampai karena aku mereka tertular gitu kan. Mereka terus Pak Anwar, K3 aku ini, nganterin aku makanan. Dan juga teman kerjaku Pak Pandi, dia nganterin aku nasi padang. Pokoknya aku dapat banyak perhatian dari teman-teman aku, dari bos-bos aku. Terima kasih kalian. Aku bersyukur, kalian luar biasa. Jadi guys, nanti kita lanjut lagi ya, ada part 2-nya. Karena aku mau makan dulu, karena makanannya udah ada, aku tinggal makan. Jadi kalian stay tune kalau kalian mau tahu aku kayak gimana sih bisa sampai ada di sini. Bye bye.